Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057, dan rekan saya, Dara Evalita Milenia dengan NPM 1813031009, dan rekan saya, Rode Mareta dengan NPM 1813031031. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kompensasi finansial langsung. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada pengertian kompensasi finansial langsung. Jadi, kompensasi finansial adalah kompensasi berupa uang yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa yang sudah dikerjakan. Menurut Rifai, kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Kompensasi langsung yang diberikan dapat berupa gaji, upah, dan insentif. Terdapat beberapa tujuan dan fungsi pemberian kompensasi. Menurut pendapat Hasibuan, tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, terjadilah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Yang kedua, yaitu kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, yaitu pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, yaitu motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, yaitu stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Lalu yang keenam, yaitu disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Lalu yang ketujuh, terdapat pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya sehingga menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Lalu yang kedelapan, ada pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Selanjutnya yaitu adanya fungsi kompensasi. Kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Menurut Martoyo dalam Elmi, fungsi kompensasi adalah 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Kedua, yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dikemukakan oleh Yani, yaitu pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Meskipun hukum ekonomi tidak bisa digunakan mutlak dalam tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi untuk pekerjaan membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka. Kedua, yaitu ada organisasi buruh. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat tidaknya organisasi buruh akan turut mempengaruhi tingkat kompensasi. Adanya serikat buruh yang kuat berarti posisi karyawan juga kuat sehingga akan menaikkan tingkat kompensasi, demikian juga sebaliknya. C. Kemampuan untuk membayar. Meskipun karyawan dalam hal ini serikat buruh menuntut tingkat kompensasi yang tinggi, tetapi realisasi pemberian kompensasi akan tergantung pada kemampuan bayar dari perusahaan. D. Produktivitas. Kompensasi sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan, seharusnya semakin besar juga kompensasi yang akan diterima karyawan tersebut. E. Biaya hidup. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kompensasi adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, di mana biaya hidup tinggi akan menjadikan tingkat kompensasi yang tinggi. F. Pemerintah. Pemerintah dengan aturan-aturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya kompensasi. Peraturan tentang kompensasi minimum merupakan batas bawah tingkat kompensasi yang akan dibayar. Selanjutnya yaitu
indikator kompensasi finansial langsung. Menurut Shimamura, indikator dalam bentuk-bentuk kompensasi finansial langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaji. Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Besarnya upah itu dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji, yang merupakan kompensasi tetap. Insentif ini biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Yang selanjutnya yaitu penentuan tingkat kompensasi. Dalam penentuan tingkat kompensasi sebuah perusahaan atau lembaga tidak sama antara satu sama lainnya. Nah, menurut Cahaya nih, langkah-langkah dalam menentukan tingkat kompensasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, survei tentang kompensasi atau upah. Pelaksanaan survei ini ditujukan untuk mendapatkan keadilan eksternal. Nah, survei ini dapat dilakukan dengan cara formal ataupun non-formal melalui hubungan pertemanan. Lalu yang kedua, melakukan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan berbeda dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu untuk menilai hasil kerja seseorang, sedangkan evaluasi jabatan untuk menilai bobot atau harga suatu pekerjaan dalam rangka menentukan tingkat kompensasi yang layak bagi pemegang jabatan atau pelaku pekerjaan. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan isi antara jabatan yang satu dengan lainnya, seperti usaha yang harus dilakukan, tanggung jawab, dan keterampilannya. Yang ketiga yaitu mengelompokkan pekerjaan ke jenjang upah. Jenjang upah terdiri dari jabatan memiliki tingkat kesulitan yang kurang lebih sama seperti yang telah ditetapkan oleh evaluasi jabatan. Yang keempat, menetapkan harga untuk setiap jenjang upah. Penetapan harga untuk setiap jenjang upah biasanya digambarkan dalam kurva upah. Hal ini dilakukan agar pemberian kompensasi lebih transparan dan untuk mengurangi kecurangan. Yang kelima, langkah yang terakhir yaitu memastikan tingkat upah. Dalam memastikan tingkat upah ini atau dalam penetapan tahap ini, upah pada setiap jenjangnya biasanya tidak sama seperti garis lurus. Terkadang ada 1-2 orang mendapat upah di luar garis lurus dalam kurva upah, sehingga perlu ditetapkan batas maksimum dan minimum kompensasi dari suatu posisi. Demikian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.